Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keluarga besar Happy Sword Family dimanapun Anda berada. Saya berdoa dan percaya kita semua dalam kondisi yang baik dan kondisi yang sehat dan senantiasa di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini mari kita memulai aktivitas kita dengan mendengarkan renungan, dan pada pagi hari ini renungan yang saya sampaikan saya beri judul Kasih yang tak berujung. Saya akan membaca dua buah ayat terlebih dahulu. Yang pertama saya ambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat yang kedua saya ambil dari Injil Matius juga di pasal 5 ayat 44, dan firman Tuhan berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mengapa saya mengambil dua buah ayat ini? Karena saya masih berbicara mengenai tubuh, jiwa, dan roh, dan dalam kaitannya dengan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala, bagaimana kita memiliki jiwa yang sehat, bagaimana kita menjaga kondisi mental kita supaya tetap terjaga dengan baik. Saudara, apa yang paling besar pengaruhnya terhadap kondisi jiwa atau mental kita dalam kaitannya kita hidup di dalam dunia ini bersosialisasi dengan banyak orang. Satu hal yang pasti bahwa dimanapun kita berada ketika kita ada interaksi dengan orang lain, besar sekali potensinya terjadi gesekan antara kita dengan orang yang lainnya. Kita bisa saja dalam kondisi tertentu tersinggung dengan ucapan orang lain, atau bahkan kita yang menyinggung orang lain, lalu kita tidak suka dengan sikap atau bagaimana perlakuan orang lain kepada kita. Dan akhirnya itu menjadi kekesalan, amarah, benci, kepahitan, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadi pengaruh besar kepada kondisi kesehatan jiwa atau mental kita. Saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, kita masih belum memiliki gereja yang di Kartini 8 ini, kita masih di gereja depan, masih di Jalan Kartini Raya. Ada satu momen saya berselisih dengan salah satu rekan sepelayanan di dalam tim. Dan itu bukan berlangsung satu hari, bukan berlangsung 1 minggu atau 2 minggu, 1 bulan. Itu lebih dari 6 bulan. Bahkan kalau tidak salah itu 1 tahunan gitu. Saudara bisa bayangkan, apakah saya tetap melayani? Ya, saya tetap melayani. Apakah saya menjalankan jadwal secara serius? Ya, saya jalani jadwal itu secara serius. Tapi saudara, apa dampak dari hal tersebut terhadap kondisi pelayanannya? Ada impartasi yang tidak baik yang keluar dari tim ini kepada jemaat. Ada satu hal yang salah yang kita tahu secara sadar kita salah, tapi kita tetap jalani, ya karena kita cuma jalani pelayanan sebagai sebuah rutinitas, sebagai sebuah kewajiban di gereja ini, karena kita sudah ada jadwalnya, kita jalani saja pelayanan itu. Apakah secara jiwa dibilang sehat? Tentu saja tidak. Saudara bayangkan kita melayani dalam satu tim, tetapi ada kekesalan di dalam hati yang rasanya tuh pada saat itu ya, mau ketemu aja males, mau latihan aja males. Dan kita jalani benar-benar seperti ya apa adanya aja. Tidak ada satu spirit kesatuan yang bisa kita impartasikan. Dan itu berlangsung dalam periode yang lama. Dan itu akibatnya bukan hanya kepada diri saya sendiri atau dengan salah satu orang yang sedang berselisih dengan saya, tetapi bahkan dampaknya kepada semua orang.
Dan berbicara secara spesifik kepada diri saya pada saat itu, tentu kesehatan mental terganggu. Pola pikir saya pun terganggu. Karena apa? Karena yang ada di pikiran saya tentang orang ini semuanya tidak pernah ada baiknya. Itu tentu sesuatu yang salah. Mana mungkin orang gak ada baiknya. Sebagaimanapun kurangnya seseorang, pasti ada kebaikan yang pernah dia lakukan bagi kita. Dan saudara tahu satu hal, bahwa sebenarnya yang harus kita ingat bukanlah kesalahan orang, tetapi kebaikan orang yang harus kita ingat. Tetapi kalau kita mentalnya terganggu, jiwanya kita sakit, teori-teori seperti itu sudah tidak berlaku. Yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita hanya bagaimana kita bisa membalas orang ini, bagaimana kita bisa sakiti balik orang ini. Semua kebaikannya tidak akan pernah ada di mata kita. Seberapapun besar kebaikan yang pernah dilakukan, tidak akan pernah kita ingat. Itu akibatnya saat jiwa kita sakit. Makanya firman Tuhan dengan jelas, bahkan firman Tuhan berkata bahwa kasihilah musuhmu. Mana ada saudara ajaran yang mengajarkan hal seperti ini. Musuh itu pasti orang yang menyakiti kita, pasti orang yang ingin melihat kita jatuh. Tapi firman Tuhan berkata apa? Kasihilah mereka, dan bahkan kita disuruh berdoa bagi mereka. Tidak lain dan tidak bukan, sebenarnya tujuan Tuhan adalah membuat jiwa kita tetap sehat. Karena saudara tahu apa yang saya alami berdasar pengalaman saya. Kalau yang ada di kepala saya bukan tentang mengasihi dan tentang berdoa bagi musuh, maka semua yang ada di kepala ini semua isinya jelek. Semua isinya tidak baik, hal-hal yang ingin menyakiti kembali. Dan itu tidak akan pernah ada habisnya. Semua akan habis saat kita mengasihi orang itu, semua akan habis saat kita berdoa bagi mereka, kita menerima damai sejahtera, bahkan kita bisa memulihkan hubungan kita dengan orang tersebut, dan impartasi dalam hal yang kita lakukan bersama-sama dengan mereka menjadi baik di mata orang lain. Jadi menjaga kesehatan mental itu ujungnya adalah kasih. Di mana Tuhan ajarkan kita harus kasihi semua orang sesama kita seperti diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita kasihi diri kita sampai mati, hal yang sama kita harus lakukan, mengasihi orang lain sampai kita mati. Sebab itu milikilah kasih yang tak berujung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini biar Tuhan, Roh-Mu, damai sejahtera dan sukacitamu melingkupi kami semua, memberikan kami ketenangan, damai sejahtera di dalam segala hal yang kami alami. Kami tahu pasti ada hal gesekan antara kami dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kami. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah kasih yang hidup di dalam diri kami, sehingga kami memiliki kasih yang besar pun untuk kami bagikan kepada mereka semua. Tuhan, biarlah hidup kami benar-benar hidup yang sesuai dengan jalan Tuhan dan sesuai dengan firman-Mu, dan biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.